Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya yakin semuanya di sini pasti pernah menggunakan cermin ataupun melihat benda yang masuk ke air kan ya. Nah, yang benda yang masuk ke air itu pasti terlihat patah kan. Nah, hari ini saya Naila Askakila dan juga Saya Alfrida Unatia Salani, akan membahas mengenai refleksi dan refraksi. gelombang cahaya. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 dan kami ada beberapa rekan yang mungkin berhalangan hadir ya. Oke, baik. Untuk stimulus di sini ada stimulus satu dan juga dua. Di stimulus satu ini menggunakan kasus seseorang yang menyalakan cahaya flash ke cermin lalu dipantulkan cahayanya itu sehingga terlihat menyilaukan. Lalu untuk stimulus kedua, Nah, di stimulus kedua ini tuh merupakan kasus yang dimana ada salah satu siswa yang mencoba mencelupkan sebuah sedotan ke dalam air dan ternyata setelah dilihat yang di dalam air sedotan terlihat patah seperti itu. nah, lalu dari stimulus tersebut ada rumusan masalah nih. Untuk yang pertama, stimulusnya itu rumusan masalahnya mengapa sinar yang dipantulkan oleh cermin terasa menyilaukan, sedangkan sinar yang dipantulkan oleh meja kayu tidak terlihat pantulan sinarnya. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan stimulus 2, mengapa sedotan terlihat patah di dalam air? Nah, untuk hipotesis dari rumusan masalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yang pertama ada cahaya yang diarahkan kepada cermin datar akan dipantulkan ke arah yang sama dikarenakan mengalami perubahan kecepatan dan arah. Selain itu, cermin itu memiliki sifat reflektif karena mengandung logam eh, eh, yang struktur elektronnya itu unik. Nah, lalu untuk stimulus yang kedua, hipotesis dari stimulus kedua yaitu pensil terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air karena terjadi pembiasan cahaya. Nah, ketika cahaya bergerak dari udara ke air, kecepatannya berubah dan arah rambatnya juga berubah sehingga kita melihat bayangan pensil yang tertekuk. Pensil yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama dan juga karena terdapat dua medium berbeda yang dilaluinya, yaitu air dan udara, dari bagian pensil menuju mata. Nah, jadi di LKPD ini kami ada arahan untuk melakukan percobaan. Namun sebelum percobaan ini ada tugasnya nih. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu yang menggunakan cermin, ada beberapa pertanyaan yaitu apa yang dimaksud pemantulan, apa yang dimaksud bidang pantul, apa itu sudut datang dan sudut pantul, apa yang dimaksud garis normal, dan juga hukum apa yang berlaku pada pemantulan cahaya. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Lalu untuk yang kedua, bidang pantul adalah permukaan yang memantulkan cahaya. Contohnya seperti kaca atau permukaan yang licin dan juga bersifat reflektif. Lalu untuk yang ketiga, sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal dan juga sinar datang. Untuk sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal dan juga sinar pantul. Lalu untuk yang keempat, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Lalu untuk kelima, yaitu hukum apa yang berlaku yang pada pemantulan cahaya. Hukum yang berlaku adalah hukum Snellius, yaitu besaran sudut datang sama dengan sudut pantul. Nilai besaran sudut datang sama dengan besaran sudut pantul. Nah, lalu pada kasus kedua, terdapat beberapa soal, yaitu yang pertama, apa itu pembiasan cahaya? Nah, pembiasan cahaya itu merupakan pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda, indeks biasnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dari indeks bias? Nah, indeks bias ini tuh merupakan suatu nilai mutlak yang dimiliki oleh setiap medium sehingga terjadinya pembiasan. Nah, indeks bias ini tuh merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya di dalam udara dengan kecepatan cahaya di dalam zat. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud sudut datang dan juga sudut bias? Nah, sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk suatu cahaya yang datang terhadap garis normal suatu medium. Lalu untuk yang sudut bias itu merupakan sudut yang dibentuk dari pembiasan cahaya datang atau pantul terhadap garis normal. Nah, lalu yang keempat, jelaskan hukum yang berlaku pada pembiasan cahaya. Nah, hukum yang berlaku pada pembiasan cahaya itu merupakan adalah hukum Snellius yang ditemukan oleh matematikawan Belanda Wilbert Snellius yang berbunyi sinar datang dari medium sinar
Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat dibiasakan mendekati normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat dibiasakan menjauhi garis normal. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada arahan untuk melakukan percobaannya. Kita menggunakan handphone dan juga laptop untuk melakukan percobaan ini. Lalu, untuk pertama ada percobaan untuk refleksi. Nah, ini menggunakan pad, kita melakukan percobaannya itu dari hasil pengamatan. Percobaan pertama, sudut datangnya 20, lalu untuk sudut pantulnya 20 juga. Lalu sudut datang untuk percobaan kedua adalah 18, sudut pantulnya juga 18. Untuk percobaan ketiga, sudut datangnya 23, sudut pantulnya 23. Lalu untuk percobaan keempat, sudut datangnya 30, lalu sudut pantulnya 30. Nah, lalu untuk percobaan kelima, sudut datangnya adalah 42. Nah, sudut 40, sudut pantulnya adalah 40. Nah, untuk indeks bias medium 1 dan juga medium 2 yaitu udara dan juga cermin datar seperti yang sudah dilaksanakan di FET dan juga di stimulus yang pertama. Lalu selanjutnya, Selanjutnya ini dari terdapat percobaan kedua yaitu menganalisis hubungan sudut datang dan sudut bias dari medium renggang ke medium rapat. Yang dimana di sini juga kita menggunakan pad untuk bisa membuktikan percobaan analisis ini. Nah, di percobaan ini tuh kita melakukan sebanyak 5 percobaan yang dimana memiliki sudut datang yang berbeda-beda. Nah, di sini tuh kita mencoba dari 10 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 15 derajat, dan juga 60 derajat. Nah, setelah kita memasukkan sudut datang, pastinya kita langsung menemukan sudut bias yang dihasilkan. Nah, setelah itu langsung kita menghitung sin dari sudut datang dan juga sudut biasnya. Nah, lalu di sini ada nilai indeks bias medium satu yang dimana medium satu ini tuh merupakan udara yang memiliki nilai sebesar 1. Nah, terus untuk yang medium 2, di mana medium 2 ini yaitu air, memiliki indeks bias senilai 1,333. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di sini tuh keunikannya perbandingan dari sin sudut datang dan juga sin sudut bias dari kelima percobaan, mereka tuh memiliki nilai yang sama walaupun ketika kita menghitung di kalkulator itu tuh mungkin agak sedikit berbeda di belakangnya, namun jika kita uh, kita membulatkan. ya, membulatkan bilangannya, itu tuh akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1,33. Nah, mengapa bisa seperti itu? Mungkin nanti akan terjawab pada analisis data. Nah, untuk analisis data ini dari percobaan pertama ada beberapa pertanyaan untuk menjawab dari analisis data apa saja yang perlu kita analisis. Nah, untuk yang pertama, bagaimana pengaruh sudut datang terhadap sudut pantul? Nah, sudut pantul itu nilainya sama dengan sudut datang jika cahaya dipantulkan ke suatu bidang yang permukaannya datar. Jadi, sudut pantul itu nilainya akan sama seperti sudut datang karena memang hukumnya yang berlaku itu adalah seperti itu. Lalu untuk yang kedua, jelaskan hukum menurut Snellius terkait pemantulan. Nah, hukum Snellius ini menyatakan bahwa sudut pantul sinar besarnya sama dengan sudut datangnya. Lalu untuk ketiga, bagaimana hasil percobaan Anda? Apakah sesuai dengan hukum pemantulan? Jika tidak, coba jelaskan mengapa demikian. Nah, untuk percobaan kami, menurut kami sesuai dengan hukum pemantulan. Oleh karena itu, bisa dilihat ya dari semua percobaan yang telah dilakukan, bahwa semua sudut pantul yang dihasilkan besar nilainya sama dengan sudut datangnya. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari percobaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jika kita ingin sinar datang dari medium pertama menuju medium kedua, di mana medium tersebut dari renggang menuju rapat, indeks bias medium mana yang harus lebih besar, medium pertama atau medium kedua? Jelaskan. Nah, jadi indeks bias medium kedua yaitu air harus lebih besar daripada indeks bias medium pertama atau udara. Ketika cahaya bergerak dari medium renggang ke yang rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini tuh pembiasan ini terjadi karena kecepatan cahaya berkurang saat memasuki medium yang lebih rapat atau medium yang lebih rapat di sini tuh merupakan air. Nah, jadi indeks bias yang lebih besar menunjukkan bahwa cahaya bergerak lebih lambat dari medium tersebut. Jadi sebenarnya di sini tuh ada rumus yang merupakan N sama dengan C per V, yang dimana N ini merupakan indeks bias, C ini merupakan kecepatan cahaya
eee, ruang hampa. Nah, lalu untuk yang V ini merupakan kecepatan cahaya pada, suatu mediumnya. Nah, jika tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa, pada medium yang lebih rapat, kecepatan cahaya itu akan menjadi lebih lambat. Nah, jika kecepatan cahaya menjadi lebih lambat, maka, si indeks biasnya tuh pastinya akan lebih besar, seperti itu. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah perubahan sudut datang mempengaruhi besarnya sudut bias? Nah, itu jawabannya iya, perubahan sudut datang akan mempengaruhi besarnya sudut bias. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh sudut datang terhadap sudut bias? Jelaskan. Nah, untuk yang nomor tiga, semakin besar sudut datang, semakin besar pula sudut bias yang dihasilkan. Karena sudut datang itu berbanding lurus dengan sudut bias. Seperti itu. Lalu untuk yang keempat, untuk nilai sudut datang yang berbeda, bagaimana nilai perbandingan sin sudut datang dan sin sudut bias? Nah, eee, untuk nilai sudut datang yang berbeda, nilai perbandingan sin sudut datang dan sin sudut bias akan selalu sama, yaitu 1,33 banding 1. Bisa seperti yang kita lihat dari percobaan yang udah kita lakuin. Walaupun kita menggunakan sudut datang yang berbeda-beda dan juga menghasilkan sudut bias yang berbeda-beda, tetapi hasil perbandingan dari sin sudut datang dan juga sin sudut biasnya itu akan selalu sama, yaitu 1,33 banding 1. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berapa nilai perbandingan antara N2 dan N1? Nah, di sini yang kita ketahui bahwa N2 yang merupakan medium kedua yaitu air memiliki indeks bias 1,333. Lalu untuk yang udara yaitu yang N1 memiliki indeks bias 1. Nah, jadi yang N2 per N1 merupakan 1,33 dibagi 1 yaitu 1,33. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, apakah nilai sin sudut datang per sin sudut bias yang diperoleh sama dengan perbandingan N2 per N1 berlaku pembulatan dua angka desimal? Jawabannya itu iya, nilai perbandingan sin sudut datang per sin sudut bias akan sama dengan perbandingan N2 per N1, yaitu 1,33 banding 1. Karena mungkin yang pertama bisa kita lihat tuh dari hasil percobaan ini, jika kita masukkan satu-satu itu pastinya akan selalu sama. Nah, tapi bisa dibuktikan juga dari adanya rumus ini, yaitu di mana rumus itu merupakan sin sudut datang per sin sudut bias akan sama dengan N2 per N1. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan hukum Snellius terkait pembiasan cahaya. Nah, eee, hukum Snellius itu merupakan, hukum yang dimana ditemukan oleh matematikawan yang bernama Wilbur Snellius. Nah, ini tuh, di sini aku menemukan, 2 bunyi dari hukum Snellius. Yang pertama, yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya, sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kedua, perbandingan antara sinus sudut dari cahaya datang dengan sinus sudut dari cahaya bias adalah suatu bilangan yang tetap. Bilangan tetap inilah yang menunjukkan indeks bias. Seperti itu. Lalu yang nomor 8, apakah hasil perbandingan antara sin sudut datang atau per sin sudut bias dengan N2 per N1 sama? Jika berbeda, kenapa? Nah, nomor 8 ini sebenarnya sudah dijawab dari pertanyaan yang nomor 6. Itu memiliki pertanyaan yang sama, itu iya, eee, bahwa hasil perbandingan antara sin sudut datang per sin sudut bias dengan N2 per N1 akan sama, karena dapat dilihat dari rumus yang sudah ditemukan oleh, Snellius ini, gitu. Ya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan nih dari kedua percobaan yang telah kami lakukan, yaitu yang percobaan pertama. Dari percobaan yang dilakukan, sudut pantul yang dihasilkan besar nilainya sama dengan sudut datangnya sinar. Hal ini sesuai dengan hukum Snellius. Selain itu, hal tersebut hanya teraplikasikan jika bidang pantulnya halus ataupun datar. Karena jika tidak halus ataupun datar, maka arah pantulan akan tidak beraturan dan besar nilai sudutnya pun akan berbeda.
Nah, lalu terdapat kesimpulan juga dari percobaan yang kedua, di mana dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan dalam medium yang berbeda dari medium renggang ke rapat yang dibiaskan mendekati garis normal dengan indeks bias medium kedua harus lebih besar daripada indeks bias medium yang ke satu. Begitu pula sebaliknya. Eh, Lalu yang kedua, semakin besar sudut datang, sudut bias pun akan semakin besar juga, tetapi nilai dari sudut bias ini tuh tidak sebesar sudut datang atau tidak lebih dari sudut datang. Lalu yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa perbandingan dari sudut datang per sudut bias akan selalu sama nilainya dengan perbandingan N2 per N1. Seperti itu. Nah, em, dari semua hal tersebut untuk membantu penjawaban dari rumusan masalah dan juga mengisi LKPD ini, kami menemukan beberapa jurnal dan juga sumber untuk membantu kami dalam menjawabnya. Nah, daftar pusakanya yang pertama adalah Leo Bisma tahun 2025, yaitu mengenai pengertian pemantulan cahaya, hukum dan macam-macamnya dari ruang guru. Lalu dari DRS Setia Gunawan mengenai pemantulan cahaya yang merupakan modul fisika kelas 8. Lalu untuk N. Yuningsih tahun 2016 mengenai penentuan sudut deviasi minimum prisma melalui peristiwa yang merupakan sebuah jurnal juga. Lalu ada E. Juliana tahun 2015 mengenai perbedaan indeks bias minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan bermerek Sun Sunko. Sunko. Nah, ini juga merupakan jurnal. Mungkin cukup sekian presentasi dan juga pembahasan dari kami mengenai refleksi dan juga refraksi cahaya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahan dalam menjelaskan mengenai teori ataupun prinsip-prinsip dan juga pembahasan kami yang mungkin akan mengarah ke hal-hal yang misleading ataupun mengarahkan ke hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.